Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1446 Hijriah. Masya Allah, Bang Olay, ini lagunya pas banget. Assalamualaikum. Buka dulu topeng. Waduh, jadi emang ini pas banget dengan tema kita munafik. Jadi orang kalau munafik itu selalu pakai topeng ya, Abi ya? Betul. Jadi Berpura-pura baik di depan orang ya, padahal buruk. di belakang. Ini pas banget Kasih pantun dong, lagunya. Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi serem. Serem Jadi ya, Abi ya? ngajak nyonya Boleh ke- agak kesana melihatnya, Abi? Ya, Oke. ngobrol sama beliau. Jadi serem pemirsa. Iya. Kenapa? Karena bahasa orang Depok ngajak nyonya ke Kelapa Dua. Cakep. Mukanya dua. Baik, Ya. Abi, Masya Allah, tadi Abi telah menjelaskan bagaimana tanda-tanda orang munafik, diantaranya dia selalu khianat, kemudian dia selalu ingkar janji. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, mengapa penyematan munafik atau hukum munafik itu dikhususkan bagi orang muslim, Ya. bagi non-muslim itu tidak ada di situ. Nah, bisa dijelaskan hal ini, Ya. Abi? Di dalam Quran surat ke-35, surat Fatir. Juz ke-22 ayat ke-32. Nah ini betul-betul menjadi renungan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladina istafaina min ibadina. Faminhum dhalimun li nafsi. Wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya Al-Qur'an wahyu pilihan diberikan kepada rasul pilihan, diturunkan di bulan pilihan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Tentunya yang menerima Al-Qur'an adalah hamba-hamba pilihan. Masya Allah. Rasulnya pilihan, wahyu-wahyu pilihan, dipilih di bulan pilihan, yang menerima juga hamba-hamba pilihan. Ya. Nah di surat Fatir ayat ke-32 ada 3 kelompok, Ustaz Sofyan. Ya. Satu, faminhum, yang dimana kelompok mereka dolimun linafsihi, jelas-jelas menzolimi dirinya. Dirinya sendiri. Nah ini yang berarti memang udah nggak ngakui kebenaran Quran. Nah dalam bahasa agama Islam namanya kafir. Oh. Jadi udah tegas, Udah tegas itu udah ya? nggak ikhfa lagi udah. Jadi izhar, nggak remeng-remeng. Makanya kenapa hanya di Muslim? Iya karena kalau itu memang udah nggak nerima kebenaran Quran, ya udah legalitasnya dalam bahasa surat Fatir ayat ke-32 ya mereka kafir. Nah kelompok yang kedua kenapa ada pada orang Muslim? Nah karena yang menerima Al-Quran ada yang nomor 2. Wa minhum muqtasidun, yang mereka pertengahan. Jadi pertengahan tuh kalau saya kasih analogi, sebotol ukuran seliter, ternyata kita lagi mau berangkat naik motor bensinnya habis. Tapi seliter itu setengah isinya bensin, setengah isinya susu. Digabung jadi satu. Kita kasih ke manusia kelenger, iya. Nah, kita kasih ke motor mogok. Kelenger juga, Nah mogok juga. inilah yang dipanggil remeng-remeng. Nah yang beginilah yang disebut adalah munafik. Golongan kedua tadi. Golongan yang kedua. Nah makanya kalau bisa nih di bulan Ramadan, wahyu pilihan, diberikan Rasul pilihan, bulannya bulan pilihan, hamba yang menerima hamba pilihan, ada kelompok yang ketiga. Siapa mereka? Yang setelah mengakui kebenaran Al-Quran, dia berlomba-lomba untuk mempelajari membacanya, setelah tahu cara bacanya, berlomba-lomba. Sabikum bil khairat biiznillah. Mereka berlomba-lomba juga untuk mengamalkan isi kebenaran Al-Quran. Masya Allah, terutama ini bulan Ramadan, Iya. bulan penuh berkah. Betul Bang Oleh mungkin sekali. ada yang ditanyakan kepada Abi Pantun berkaitan dengan tema kita, orang atau ciri-ciri orang munafik, berkaitan dengan orang munafik. Sifat munafik nih Bang Oleh. Sifat munafik ya. Iya. Gini Pak Ustadz, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya mau tanya nih Pak Ustadz nih. Simpel aja Pak Ustadz. Kalau saya sih terkadang ada orang yang berpuasa. Berpuasa terus dia ikut sholat tarawih, dia ikut sholat 5 waktu. Tapi ketika hari biasa dia itu jadi kembali lagi ke yang dulu lagi gitu. Artinya Udah dia nggak nggak pernah sholat. dia udah nggak pernah, artinya menyombongkan diri lah gitu. Itu termasuk orang yang munafik nggak Pak Ustadz seperti itu? Ya, jadi Terima kalau kasih, Pak Ustadz. nah baik. Masya Allah. Pertama untuk tujuan puasanya nggak didapatkan. Karena surat Al-Baqarah 183 di mana Allah memberikan kalau seperti universitas ada materinya. Mahasiswanya ya ayyuhalladzina amanu. Materi pembelajarannya kutiba alaikumusiyam. Rektornya Gusti Allah. Ntar begitu selesai kuliah ada wisuda. Apa wisudanya? La'allakum tattaqun.
Nah, agar kamu menjadi hamba bertakwa. Nah, jadi yang seperti itu belum masuk ibaratnya kuliah mah kuliah tapi nggak lulus. Apa dia? Lolos. Ya. Lolos saja. Lolos saja. Gitu. Tapi bagaimana ketika ini di bulan Ramadan, orang mungkin tidak terasa ya ketika dia harus mensifati dirinya sebagai seorang yang munafik. Ketika dia menjalankan ibadah bulan Ramadan dengan berpuasa, namun dia secara tidak langsung dia melakukan hal yang munafik ini. Bagaimana dengan ibadah puasanya, termasuk juga pahalanya, apakah ini akhirnya menjadi gugur begitu Abi? Ya, untuk orang munafik, ya tadi di segmen awal saya singgung masalah nanti azab ancaman nerakanya ya. Nah, tapi buat mereka yang ini kan masuknya pada penyakit hati. Nah, di saat ada seperti itu, bahasa Quran surat ke-26, juz ke-19 ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ibadahnya karena memang ada yang namanya manipulasi, hanya sebagai bentuk pencitraan, karena mungkin ada kepentingan untuk dirinya sebatas keduniawian. Nah, maka nanti di situ ujung-ujungnya apa? Ya nggak akan bisa berjumpa kepada Allah. Kasar bilang nggak bakalan bisa masuk surga kecuali mereka yang memiliki hati yang salim. Masya Allah. Baik, Abi ini udah cukup terik banget kita. Lumayan. Lumayan ini dijemur ya kita. Langsung panas. nanti kita ke dalam. Ada Ustadz Tile yang akan memberikan tausiah berkaitan dengan tema kita. Bagaimana mengetahui dan bagaimana sikap kita terhadap orang-orang munafik. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Ustadz Tile, selamat. Silakan Ustadz Tile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Taufikur Rahman dalam kurung Ustadz Pantun yang banyak menyampaikan ilmu buat kita, saya yakin banyak manfaat buat kita semua. Segenap jamaah Masjid Baitus Salam, Komplek Bilimun, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, dan seluruh pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi banyak yang telah disampaikan oleh guru kita, Guru Kiai Pantun. Bu, apaan? Tuh, bengong kan? Ciri-ciri daripada orang-orang munafik. Bu, tanda-tanda orang munafik. Berarti kalau ada tandanya, insya Allah orangnya ada. Ya kan? Tandanya ada, insya Allah orangnya juga ada. Dan ada di sekeliling kita, bahkan orangnya kita juga sendiri. Benar? Maka momentum daripada Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Ramadan ini adalah sekolah di mana kita dididik melalui kurikulum Ramadan melalui puasa. Terkait tema kita tentang ciri orang munafik, di dalam Ramadan kita sudah diajarkan Ibu melalui ibadah puasa. Puasa itu ibadah yang mendidik kita supaya jujur. Tadi kan ciri orang munafik itu kalau berkata suka dusta, bohong, goroh, hoak mulu, ya kan. Nih, bagaimana caranya membentuk karakter kita menjadi orang yang jujur? Ramadan melalui puasa mendidik kita. Apa itu? Puasa ngajarin kita supaya jujur. Tadi Bu, sholat asar kan? Sebelum sholat, wudhu dulu kan? Lagi wudhu kekumur kan?
Andaikan saja kita colong sedikit aja itu air Bu. Jangankan KPK, jangankan polisi, temen di samping lagi wudhu nggak tahu kalau kita nyolong air. Bener? Puasa tuh melatih kita jujur. Kalau nggak ada orang tetap Allah tahu. Bener Bu? Walaupun saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Membentuk karakter dengan nuansa Ramadan melalui ibadah puasa supaya jangan bohong, jujur. Bu, ini kadang-kadang ngomongnya bohong mulu, nggak sesuai janji. Tenang aja Pak, kalau saya jadi pokoknya jalanan rata semua. Wih, rata sama air, banjir mulu. Bener Bu? Oh, nggak sesuai janjinya. Maka bagaimana cara menghadapi daripada sifat-sifat orang munafik? Yang pertama, kita kudu jauhin orang munafik. Bu, kenapa diajak berteman gak bakal bisa nih? Kenapa? Karena musuh dalam selimut, selimut dalam musuh. Nah, bagaimana nih? Terbalik ya. Selimut terbalik lagi. Musuh dalam selimut, duri dalam daging. Kenapa kita harus jauhkan? Karena sifatnya udah gak jelas ini. Pertama suka bohong, yang gak dikasih amanah khianat. Benar? Gak sesuai daripada janjinya, udah pada jadi lupa. Makanya tuh para pejabat yang udah pada dilantik harusnya tuh baca doa. Doanya doa niat puasa aja. Nawaitu saumagodin, begitu guru-guru Bu. Jadi puasa dulu, jangan puasa, jangan udah dilantik baca doanya doa buka puasa. Allahumma lakasumtu. Wah elah apa aja dimakan. Habis semuanya digabres, panci-pancinya habis semua dikerpus sama dia. Korupsi merajalela gara-gara kurang belajar dari ilmu puasa. Bu, tuh yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi orang-orang munafik itu? Dengan cara menasehatinya. Dengan pelan-pelan kita menasehati dia agar supaya apa? Agar supaya berubah, jangan sampai melakukan hal-hal yang sudah ada ciri-cirinya. Dia bohong, dia selalu berdusta, dia selalu khianat, dan juga dia kalau berjanji sering ingkar. Ini semua kita bisa nasihati melalui apa? Melalui hati, lisan kita, agar supaya mereka orang-orang yang punya ciri-ciri munafik menjadi orang yang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita semua terhindar dari sifat-sifat munafik. Amin ya robbal alamin. Terima kasih karena udah berdiri hostnya, saya juga undur diri. Terima kasih. Ya salah jalan saya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Tile yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Diantaranya bagaimana ketika harus berhadapan dengan orang munafik, kita memberikan nasihat dengan perkataan yang baik. Nah pemirsa, di segmen berikut, segmen 3, kita akan buka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, sebentar lagi guru kita Ustadz Pantun sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Masya Allah, ke Pondok Kopi lihat Masjid Al Barokah. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi barokah. Ya Allah, Luwak White Coffee aman pas untuk berbuka puasa. Mau dapat duit nggak? Ah lemes banget, mau dapat duit nggak? Oke, tolong yang bisa jawab pertanyaan saya dapat rezeki, insya Allah ada hadiahnya. Tapi jangan lupa potong pajaknya, oke? Gampang kok. Kalau tadi Kiai Tile udah menjelaskan bagaimana bahayanya munafik. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu ciri daripada orang munafik? Wih, ini duluan ini. Yuk, sini Neng, maju. Yuk. Pegang mic-nya. Ya, siapa namanya, Dek? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Catherine Sabila. Catherine, usia berapa?
Usia baru mau 20 Oh tahun. baru mau 20 ya. Oke, tanpa memperpanjang kalam ya, tadi bisa menyebutkan salah satu ciri dari munafik? Salah satunya yaitu suka berbohong, Ustaz. Suka berbohong atau doang? Ingkar janji. Ingkar janji. Ada lagi? Dipercaya? Yang tidak dapat dipercaya. Nah, oke ya. Bu, Pak, benar apa enggak? Naga Bonar minum teh hangat. Jawabannya benar banget. Alhamdulillah. Dapat hadiah dari Luwak White Coffee. Nih diterima. Tapi jangan lupa potong pajaknya. Ya Allah. Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Yuk semangat lagi Bu. Nanti semangatnya untuk angkat tangannya. Ingat bahasa saya dapat mukena, dapat duku. Jangan kemana-mana. Tetap ngaji di Damai Indonesiaku.